Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Hari ini sebelum mendengarkan kakak bercerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian semua di rumah tangannya boleh dilipat, matanya ditutup, kalian aminkan doa kakak dari rumah. Sekarang kita suruh Tuhan Yesus dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu. Dapatkan hari ini Tuhan, kami bisa duduk dengan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kakak mau cerita tentang Tuhanku tabah. Ini adalah huruf T. Kalian tahu kenapa kakak membuat huruf T? Karena kakak ingin memberitahu kalian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tabah. Dan kata tabah itu dimulai dari huruf T. Kalian tahu, Tuhan tidak bersikap kasar ketika dia ditangkap. Tuhan pun tidak marah-marah ataupun berkelahi. Tetapi Tuhan tetap membawa damai ketika dia diadili. Di gambar ini adalah Pilatus. Pilatus ini adalah orang yang akan mengadili Tuhan. Ini adalah istri Pilatus. Istri Pilatus tidak dapat tidur semalaman. Karena apa? Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak bersalah. Si istri Pilatus mengirim pesan kepada Pilatus yang sedang duduk di kursi pengadilan. Kira-kira apa ya pesannya? Isi pesannya adalah, istri Pilatus berkata, "Jangan mencampuri urusan orang benar." Adik-adik tahu? Pilatus ini tahu bahwa Tuhan itu tidak bersalah. Tuhan tidak mempunyai salah apapun. Tapi Pilatus tidak dapat menolong Tuhan. Karena orang banyak berteriak ingin Tuhan dihukum mati. Akhirnya pun Pilatus memberi pilihan kepada orang banyak itu. Pilatus bertanya, "Hari ini aku akan membebaskan satu orang tawanan. Siapakah yang akan kalian pilih? Barabas pembunuh yang kejam itu atau Tuhan Yesus?" Menurut adik-adik, siapakah yang akan dipilih oleh orang-orang tersebut? Barabas pembunuh yang kejam atau Tuhan Yesus yang sama sekali tidak bersalah? Tapi adik-adik, aneh sekali. Mereka malah berteriak ingin Barabas yang dibebaskan. Sungguh keterlaluan. Mereka memilih Barabas, pembunuh yang kejam itu, daripada Tuhan Yesus yang jelas sama sekali tidak bersalah. Tapi adik-adik, Tuhan kita itu hanya diam. Tuhan Yesus itu tabah. Dia adalah orang yang tabah. Kalau kakak yang jadi Tuhan Yesus, kakak akan marah-marah. Kakak akan bilang, "Aku kan menyembuhkan orang sakit. Aku kan baik hati. Kenapa aku yang harus dihukum mati?" Tapi adik-adik, Tuhan tidak seperti kakak. Tuhan tidak marah-marah. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tabah. Padahal ya, Tuhan bisa loh memanggil 12 pasukan malaikat untuk menolongnya. Tapi Tuhan tidak mau. Lalu Pilatus bertanya, "Apa yang harus aku lakukan terhadap Yesus?" Orang-orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus bertanya, "Tapi apa kesalahan orang ini?"
orang-orang malah makin berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, Pilatus mengambil air dan mencuci tangannya di depan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini." Pilatus mencuci tangan di depan banyak orang itu. Ia takut mendapat kutukan karena telah menghukum Tuhan yang jelas sama sekali tidak bersalah. Dengan menyenangkan hati orang banyak itu, Pilatus pun membebaskan Barabas pembunuh yang kejam itu dan menyerahkan Tuhan ke serdadu-serdadu. Ternyata adik-adik, setelah diserahkan ke serdadu, para serdadu tidak langsung menyalibkan Tuhan, tetapi mereka menyiksa Tuhan terlebih dahulu. Mereka memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul dan mengolok-olok Tuhan. Mereka mendandani Tuhan menjadi raja. Mereka membuka baju Tuhan dan memakaikan jubah ungu seperti raja. Memakaikan Tuhan mahkota yang terbuat dari duri. Dan memberikan Tuhan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka mengolok-olok Tuhan. Kata mereka, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka tertawa dan meludahi Tuhan. Mereka mengambil buluh di tangan Tuhan dan memukulnya ke kepala Tuhan. Sesudah mereka puas, mereka melepas lagi baju ungu yang dipakai Tuhan tadi dan memakaikan lagi baju Tuhan. Lalu, mereka membawanya untuk disalibkan. Sekali lagi adik-adik, Tuhan tidak marah. Tuhan tetap tabah. Adik-adik, sebenarnya Tuhan bisa nggak membebaskan dirinya? Ya, Tuhan bisa membebaskan dirinya. Tuhan bisa memerintahkan 12 pasukan malaikat untuk menolongnya. Tapi Tuhan tidak mau adik-adik, karena Tuhan memang ingin mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar seperti Tuhan ya. Kita harus mempunyai hati yang tabah. Sekarang kita hafal ayat ya adik-adik. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, mata ditutup, kalian aminkan doa kakak dari rumah. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, dapatkan kami bisa belajar, mempunyai hati yang tabah seperti diri-Mu. Kau berkati kami Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin.